Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena seringnya dikerjai, kali ini Abu Nawas punya rencana ingin mengerjai balik Baginda Raja. Apakah Abu Nawas akan dihukum dengan ulah konyolnya ini? Mari kita simak ceritanya. Pada suatu hari, Abu Nawas mendapat ide untuk membuat sebuah lelucon yang ditunjukkan kepada Baginda Raja. Ia membawa seekor keledai ke istana dan menghiasinya dengan mahkota palsu serta kain yang mewah. Selama dalam perjalanan menuju istana, Abu Nawas selalu berteriak, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" Sontak, perbuatan Abu Nawas ini menjadi pusat perhatian orang-orang. "Gila Abu Nawas, dia menyamakan Baginda Raja dengan keledai," kata salah satu warga. "Kita laporkan saja kepada Baginda Raja, biar Abu Nawas dihukum mati," sambung warga lainnya. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukannya. Ia masih saja berteriak di sepanjang jalan. Setelah sampai di depan gerbang istana, teriakan Abu Nawas semakin keras. Melihat hal itu, salah satu prajurit penjaga gerbang langsung melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia," Abu Nawas berteriak-teriak di depan gerbang istana. Ia mengatakan, "Hidup Baginda Raja! Hidup Baginda Raja!" kata sang prajurit. "Memangnya kenapa? Itu kan wajar saja. Bukankah dia rakyatku juga?" ujar Baginda Raja. "Tapi Paduka yang mulia," dia berteriak sambil membawa keledainya yang berhiaskan mahkota dan kain yang indah. Seolah-olah keledai itu adalah rajanya, jelas sang prajurit. Tidak berselang lama, datang pula rombongan yang mengadukan hal serupa. Mereka tidak terima bila rajanya disamakan dengan keledai. Mendengar laporan tersebut, spontan Baginda Raja menjadi murka. "Kurang ajar, tangkap Abu Nawas sekarang juga dan bawa dia ke hadapanku," perintah Baginda Raja. Tak butuh waktu lama, beberapa prajurit berhasil meringkus Abu Nawas dan membawanya di hadapan Baginda Raja. "Hei Abu Nawas, apa maksud perbuatanmu? Berani sekali kau menganggap aku seperti keledai," bentak Baginda Raja. Tapi dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Begini Paduka yang mulia, saya hanya ingin menunjukkan betapa banyak rakyat Paduka yang mencintai Paduka. Tapi sayang, mereka terlalu bodoh menilai perbuatan saya. Lihatlah penampilan pakaian saya Paduka, saya mengenakan jubah yang indah. Begitu juga dengan keledai saya pakaikan mahkota dan kain yang indah. Itu semata-mata karena saya akan meneriakkan sebuah nama dari seorang raja yang mulia. Dan itu sebagai bentuk penghormatan saya saat menyebut nama Paduka." Setelah mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja tidak dapat menahan tawanya. Ia pun akhirnya memaafkan Abu Nawas dan memuji akan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas berencana mengunjungi sahabat lamanya. Ia pun berangkat menaiki keledai dan memulai perjalanannya. Setibanya di sana, Abu Nawas mendapati sahabatnya sedang termenung seorang diri. Karena merasa iba, Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hai kawan, kenapa terlihat sedih? Apa yang sedang menimpamu?" tanya Abu Nawas. "Tidak apa-apa Abu Nawas, aku baik-baik saja," jawabnya. "Sudahlah, jangan bohong padaku. Ada masalah apa? Ceritakan padaku," desak Abu Nawas. Sahabatnya itu lalu menceritakan peristiwa yang tengah dialaminya. "Aku merasa dikucilkan sama teman-temanku. Mungkin karena aku miskin, jadi mereka enggan berkawan denganku," kata sahabatnya mengeluh. "Jangan suka minder begitu," tutur Abu Nawas. "Enggak kok, mereka memang mengucilkanku.
Setiap kali aku datang di perkumpulan mereka, mereka langsung pergi meninggalkanku, ujar sahabatnya. Tapi apakah semua kawan-kawan yang kamu kenal bersikap demikian padamu? Tanya Abu Nawas. Tidak juga, masih ada orang-orang yang mau berkawan denganku, termasuk engkau Abu Nawas, jawab sahabatnya. Kalau begitu, kenapa harus kau risaukan? Datangi saja orang-orang yang mau berkawan denganmu, sahut Abu Nawas. Tapi aku kan ingin berkawan dengan semua orang Abu Nawas, timpal sahabatnya. Baiklah, kalau begitu aku punya solusi untuk masalahmu ini. Aku ada cincin, tolong jualkan di pasar hewan, tapi dengan harga 5 dinar, ucap Abu Nawas. Menjualkan cincinmu, apa hubungannya dengan permasalahanku? Tanya sahabatnya heran. Sudahlah, turuti saja, nanti kamu juga akan tahu, ujar Abu Nawas. Maka sahabatnya ini segera pergi ke pasar hewan untuk menjualkan cincin Abu Nawas. Maaf, aku tidak suka pakai cincin, kata salah satu penjual hewan. Cincin seperti ini paling harganya cuma 1 dinar, sahut yang lain. Karena harganya tidak sesuai dengan permintaan Abu Nawas, sahabatnya ini lalu kembali menemui Abu Nawas. Bagaimana? Berapa mereka menawarnya? Tanya Abu Nawas. Mereka enggan membelinya. Kalaupun ada yang minat, mintanya dengan harga 1 dinar Abu Nawas, jawab sahabatnya. Baiklah, sekarang coba kau tawarkan kepada toko penjual pakaian, pinta Abu Nawas. Sahabatnya ini segera menuju toko pakaian yang ada di kota. Sesampainya di sana, ia pun menawarkan cincin Abu Nawas dengan harga 5 dinar. Waduh, apa tidak salah? Cincin seperti ini paling harganya 2 dinar, ucap si pemilik toko pakaian. Sahabat Abu Nawas tersebut lalu kembali pulang dan tidak jadi menjualnya. Bagaimana? Apakah laku dengan harga 5 dinar? Tanya Abu Nawas. Tidak Abu Nawas, dia mintanya 2 dinar, jawab sahabatnya. Baiklah, ini yang terakhir. Sekarang kamu datangi toko penjual barang antik dan tanyakan harga cincin tersebut, pinta Abu Nawas kembali. Sahabatnya ini lalu bergegas mendatangi toko penjual barang antik. Tuan, saya mau menjual cincin ini, kira-kira berapa harganya? Tanya sahabat Abu Nawas sembari memberikan cincinnya. Si pemilik toko tampak mengamati dengan seksama cincin yang diberikan sahabat Abu Nawas. Dari mana kamu mendapatkannya? Cincin ini sangat langka, batunya bukan dari batu sembarangan. Jual saja pada aku. Aku akan membayarnya dengan harga 5.000 dinar, ucap si pemilik toko. Mendengar hal itu, sahabat Abu Nawas kaget bukan main. Baik, saya bersedia menjualnya, balas sahabat Abu Nawas. Maka pulanglah ia dengan membawa uang 5.000 dinar. Sesampainya di rumah, sahabatnya ini berkata kepada Abu Nawas, Hai Abu Nawas, cincinmu laku sampai 5.000 dinar. Hebat bukan? Mungkin si pemilik toko itu bodoh ya Abu Nawas, ujarnya. Bukan bodoh, justru dia itu pintar. Dia tahu kelebihan daripada cincin tersebut. Ketika cincin itu kau tawarkan kepada orang yang tidak tepat, maka mereka akan meremehkan dan mengacuhkannya. Begitu juga dengan masalah yang kamu alami. Kalau kamu berkumpul dengan orang yang tidak tepat, maka mereka akan mengucilkanmu dan meremehkanmu. Tapi kalau kamu berkumpul dengan orang yang tepat, maka mereka akan menghargaimu dan kedatanganmu akan selalu dirindukan. Dan ada satu hal yang harus kamu perhatikan. Berkawanlah dengan orang yang menghargaimu, bukan dengan orang yang membutuhkanmu. Karena orang yang menghargaimu, mereka akan selalu menerimamu. Tapi bila berkawan dengan orang yang membutuhkanmu, mereka akan menerimamu saat mereka butuh. Dan mereka akan meninggalkanmu saat mereka tak lagi membutuhkanmu. Tutur Abu Nawas panjang lebar.
Kamu benar Abu Nawas, kita tak mungkin bisa membuat semua orang agar suka dan mau berkawan dengan kita, balas sahabatnya. Sudah menjadi sunnatullah, ketika ada orang yang suka dengan kita, maka pasti akan ada orang yang tidak suka dengan kita, ujar Abu Nawas. Setelah mendengar penjelasan tersebut, sahabatnya ini mulai merasa lega dan tidak lagi bersedih hati. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang waliullah yang mempunyai istri berwatak buruk. Sang istri tak hanya tidak menghormati, tapi ia juga kerap membentak suaminya. Namun waliullah tersebut selalu bersabar dengan sikap istrinya itu. Pekerjaan sehari-hari sang waliullah adalah sebagai pencari kayu di hutan. Suatu hari, seorang pemuda yang merupakan adik dari waliullah itu datang berkunjung ke rumahnya. Sesampainya di sana, si pemuda hanya menjumpai istri kakaknya. "Siapa kamu?" tanya si wanita dengan nada ketus. "Aku adalah adik dari suamimu," jawab si pemuda. "Oh, kakakmu sedang mencari kayu di hutan," kata si wanita memberitahu. Si wanita lalu menyuruh si pemuda untuk duduk di depan rumah. Sambil menunggu kedatangannya, si pemuda dihampiri wanita yang merupakan kakak iparnya. Dia cerewet setengah mati. Dia menceritakan kekurangan-kekurangan kakaknya, menjelek-jelekannya, bahkan pemuda itu dijamu dengan makanan sisa-sisa. Beberapa lama kemudian, sang kakak datang tanpa membawa kayu bakar. Akan tetapi ada pemandangan menakjubkan yang disaksikan sendiri oleh adiknya. Ia melihat seekor harimau mengikuti di belakang kakaknya sambil membawa kayu bakar. Setelah kayu bakar diletakkan, harimau itu pun kembali lagi ke hutan. Dengan penuh keheranan, si adik lalu bertanya kepada kakaknya, "Keistimewaan apa yang kau miliki, sehingga seekor harimau bisa patuh terhadapmu?" Sang kakak menjawab, "Allah telah memberikan kemuliaan atas kesabaranku dalam menghadapi istri yang berwatak buruk." Singkat cerita, setelah peristiwa itu, beberapa tahun kemudian si pemuda kembali mengunjungi kakaknya. Kedatangannya kali ini disambut oleh wanita yang berbeda. Ternyata itu adalah istri baru kakaknya. Orangnya cantik dan ramah, serta memiliki akhlak yang mulia. Apalagi ketika tahu bahwa si pemuda adalah adik iparnya. Si wanita pun langsung mempersilahkannya masuk dan menyuguhinya dengan hidangan istimewa. Sembari menunggu kedatangan kakaknya pulang, si pemuda diajak ngobrol oleh wanita tersebut. Ia menceritakan tentang kebaikan-kebaikan kakaknya selama menjadi suaminya. Dalam hati, si pemuda berkata, "Istri barunya kali ini lebih cantik dan berakhlak mulia. Dia juga sangat menyayangi suaminya, beda dengan istri sebelumnya. Dulu waktu aku baru sampai, aku langsung disambut oleh omelannya dan disajikan hidangan yang tidak pantas. Dia juga selalu menjelek-jelekan kakakku." Tidak lama kemudian, datanglah kakaknya dari hutan sambil memanggul kayu di pundaknya. Keringat dari tubuhnya mengalir membasahi baju yang dikenakan kakaknya. Pemuda itu menjadi heran, mengingat beberapa tahun yang lalu ada seekor harimau yang patuh membawakan kayu bakar kakaknya. "Di mana harimau yang selalu membawakan kayu bakarmu?" tanya si pemuda. Sang kakak menjawab bahwa harimau itu telah diganti oleh Allah dengan seorang istri solehah yang selalu mengerti keadaannya. Kisah ini terdapat dalam kitab Uqudul-Lujan. Ada kisah menarik lainnya tentang seorang alim yang beristrikan wanita cerewet. Zaman dahulu banyak dikisahkan. Di antara wali Allah ternyata memiliki istri yang judes dan galak, seperti karomah seorang sahabat pada zaman Nabi Muhammad yang bernama Abu Muslim Al-Hawlani.
Abu Muslim Al-Hawlani adalah seorang sahabat yang masuk Islam pada zaman Nabi. Akan tetapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga tidak dihitung sebagai sahabat Nabi. Suatu hari saat ia sudah memeluk Islam, ia hendak pergi ke Madinah untuk menjumpai Nabi Muhammad. Akan tetapi sesampainya di Madinah, ternyata Nabi Muhammad telah wafat. Ia pun memutuskan kembali pulang. Setibanya di rumah, istri Abu Muslim langsung menyambutnya dengan berkata, "Di rumah sudah tidak ada roti. Apa kamu punya uang?" Abu Muslim menjawab, "Ini ada 1 dirham. Ya sudah, nanti aku belikan tepung, lalu masaklah roti biar dapat banyak." Beliau pun membawa uang tadi dan menentengnya masuk ke dalam pasar. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang meminta-minta kepada beliau dan terus merengek memohon belas kasihan. Abu Muslim pun menangis dan bingung karena ia tidak bisa bersedekah. Kalau ia menyerahkan uang 1 dirhamnya, ia tidak bisa pulang membawa gandum dan pastinya sang istri akan marah-marah. Abu Muslim pun berusaha menghindar dari pengemis tersebut. Akan tetapi pengemis itu terus membuntutinya, sampai akhirnya beliau tersadar barangkali ini ujian yang dikirimkan Allah kepadanya. Lalu ia pun memberikan uangnya kepada si pengemis. Karena saking takutnya dimarahi istri, beliau lantas mengisi kantong yang dibawanya dengan pasir. Beliau lalu pulang dengan penuh kekhawatiran. Ia takut kena omelan istrinya karena tidak membawa apa-apa. Sesampainya di rumah, diam-diam ia meletakkan kantong pasir di meja dapur tanpa diketahui sang istri. Kemudian ia pun bergegas pergi ke masjid. Ketika malam tiba, Abu Muslim pulang ke rumah dengan perasaan khawatir. Ia pasrah bila harus kena marah sang istri. Akan tetapi, setibanya di rumah, beliau sangat terkejut. Ia disambut hangat istrinya dan disuguhi roti yang masih hangat. "Dari mana roti ini?" tanya Abu Muslim penuh keheranan. "Dari tepung yang engkau bawa tadi, aku membuatnya menjadi roti," jawab sang istri. Mendengar jawaban tersebut, seketika Abu Muslim menangis terharu dan tak henti-hentinya memuji syukur kepada Allah. Gajah berbelalai piton. Sore itu, Abu Nawas sedang duduk santai di istana sambil ngobrol asyik dengan Baginda Raja. Di kejauhan, sejumlah menteri istana menyaksikannya dengan rasa iri kepada Abu Nawas. Apa sih hebatnya Abu Nawas? Bisa-bisanya duduk santai dengan Baginda Raja. Celetuk salah seorang menteri. Baginda Raja yang memahami gelagat para menterinya sengaja membiarkannya. Ia tetap asyik bercanda tawa dengan Abu Nawas. Lalu Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Kenapa sih menteriku banyak yang tak suka kepadamu?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengarnya. "Ya mungkin mereka belum kenal dengan baik siapa hamba," jawab Abu Nawas sekenanya. "Belum kenal bagaimana maksudmu?" tanya Baginda Raja. "Bisa jadi mereka hanya mengenalku sedikit, itu pun yang jelek-jeleknya saja," jawab Abu Nawas. "Oh iya, katanya Baginda Raja akan membeli gajah ya?" tanya balik Abu Nawas. "Kamu ini, kalau saya ajak bicara serius selalu mengalihkan pembicaraan," gerutu Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengalihkan pembicaraan. Justru hamba ingin menjelaskan maksud dari jawaban hamba tadi. Sebab ini ada kaitannya dengan pertanyaan Baginda," kata Abu Nawas menjelaskan. "Ah, kamu malah membuatku jadi tambah bingung Abu Nawas," tutur Baginda Raja. "Begini saja Paduka, saya mau tanya,
Apakah para menteri yang tak suka denganku, mereka semua pernah melihat binatang gajah? Tanya Abu Nawas. Saya kira tidak seorang pun dari mereka yang pernah melihat gajah seumur hidupnya. Memangnya kenapa Abu Nawas? Baginda Raja balik bertanya. Nah, saya ada permintaan Baginda. Permintaan saya adalah kumpulkan mereka bersama gajah di salah satu ruangan yang gelap. Kemudian satu persatu dari mereka dimintai pendapatnya tentang bentuk gajah, ujar Abu Nawas. Baginda Raja pun memenuhi permintaan Abu Nawas. Para menteri yang tidak suka dengan Abu Nawas dikumpulkan satu ruangan bersama gajah. Karena kondisi yang gelap, mereka memegang gajah sekenanya. Ada yang memegang belalainya, ada yang memegang kupingnya, ada pula yang memegang ekornya. Setelah itu, satu persatu menterinya dimintai pendapat tentang hewan gajah. Menteri pertama mengatakan kalau gajah tak ubahnya seperti ular piton. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah belalainya. Menteri kedua mengatakan gajah itu seperti kipas. Ia beranggapan demikian karena yang ia pegang adalah kupingnya. Nah, adapun menteri selanjutnya mengatakan kalau gajah itu seperti belut, karena yang ia pegang adalah ekor gajah. Pada intinya, mereka menilai hewan gajah berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka ketahui. Tidak seorang pun yang bisa menggambarkan gajah dengan sempurna, lantaran mereka menyentuhnya hanya sebagian. Bagaimana Baginda yang mulia? Apakah salah satu dari mereka ada yang menjawabnya dengan benar? Tanya Abu Nawas. Wah, tidak ada satupun yang benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Tapi apa kaitannya dengan pembicaraan kita tadi? Tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas pun menjawab. Jadi intinya begini Baginda, mereka itu tidak mengetahui secara utuh dan benar-benar tentang gajah. Tapi mereka terburu-buru dalam menyimpulkan bentuk hewan gajah. Padahal mereka hanya memegangnya dari salah satu sisi. Begitu juga ketika mereka menyimpulkan tentang saya. Mereka itu tidak mengetahui secara utuh dan benar tentang saya. Tapi mereka dengan mudahnya menilai saya. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun mulai paham. Ternyata memang butuh waktu dan pikiran yang bening tanpa ada sikap iri untuk mengenal Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Upaya Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Kisah si cerdas Abu Nawas memang tak ada habisnya. Berbagai tingkah lakunya yang kocak namun syarat ilmu selalu dinantikan dan menarik untuk didengarkan. Kali ini dikisahkan Abu Nawas ingin menjadi pedagang garam. Yuk simak ceritanya. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat Abu Nawas bingung untuk bercocok tanam. Sebelumnya, ia sudah berusaha menanam kentang. Tapi karena tidak adanya hujan, maka panen kentang yang diperoleh sangat mengecewakan. Tak ingin mengalami kerugian untuk kedua kalinya, hingga akhirnya ia mencoba berusaha menjual garam. Keinginannya itu ia sampaikan kepada istrinya. Wahai istriku, aku ingin berjualan garam. Bagaimana pendapatmu? Kata Abu Nawas. Berdagang garam itu bagus, tapi apa kamu sudah tahu di mana belanja garam yang murah? Tanya istrinya. Ngapain harus beli? Saya akan mencarinya di laut.
Tuhan sudah memberikan secara cuma-cuma dan tugas kita adalah berusaha, ujar Abu Nawas. Esok paginya, Abu Nawas bersiap-siap untuk pergi ke laut. Setelah menempuh perjalanan agak lama, sampailah ia di tepian pantai. Kemudian Abu Nawas berhasil membuat garam selama seminggu lamanya. Air laut dikumpulkan menjadi beberapa tempat. Hari ketujuh, Abu Nawas membawa pulang garam-garam tersebut. Namun saat perjalanan pulang, ia melewati sungai dan akhirnya berhenti untuk beristirahat. Abu Nawas meletakkan sekarung garam pada tumbuhan kayu. Ia segera mandi lalu memakan buah-buahan di hutan. Abu Nawas pun merasa sangat kenyang, lalu akhirnya rasa kantuk pun mulai menghampirinya. Bila aku tertidur, nanti garamku bisa dicuri orang. Lebih baik garam ini aku sembunyikan saja dulu, pikir Abu Nawas. Seketika itu, Abu Nawas langsung melihat ke bagian bawah sungai. Ia langsung mengambil sekarung garam dan meletakkannya di sungai. Sesudah selesai, ia kemudian berjalan ke sebuah pohon rindang untuk tidur. Beberapa saat kemudian, Abu Nawas pun terbangun lalu bergegas mengambil sekarung garam miliknya. Aku harus cepat pulang. Pasti istriku sudah lama menungguku, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terdengar berteriak memanggil sang istri. Istriku, istriku, ini aku sudah pulang membawa garam, kata Abu Nawas. Lalu Abu Nawas meletakkan karung garamnya di sebuah alas yang sudah dipersiapkan. Mana garamnya? Tanya sang istri. Di mana ya tadi aku letakkan? Di dalam karung? Wah, ternyata benar, garamku dicuri orang sewaktu aku tidur tadi. Padahal aku sudah sembunyikan di tempat yang aman, tutur Abu Nawas. Memangnya engkau sembunyikan di mana karungnya? Tanya sang istri kembali. Aku sembunyikan di dalam sungai, jawab Abu Nawas. Sang istri hanya bisa menggelengkan kepala mendengar perkataan suaminya itu. Jawaban cerdas Abu Nawas. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Ia ingin kembali menguji seberapa cerdiknya Abu Nawas dalam menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Wahai Abu Nawas, menurutmu mana yang lebih baik, berkata jujur atau berkata bohong? Tanya Baginda Raja. Berkata jujur itu lebih baik Paduka, jawab Abu Nawas. Tetapi tidak selamanya jujur itu baik, karena terkadang kebohongan bisa menyelamatkan nyawa, sanggah Baginda Raja. Bisa dijelaskan apa maksud dari ucapan Paduka? Pinta Abu Nawas. Begini Abu Nawas, misalnya negeri kita diserang oleh musuh, karena kalah jumlah dan persenjataan, musuh berhasil menguasai negeri kita. Tapi mereka tidak berhasil menangkapku. Lalu mereka menanyakan kepadamu tentang persembunyianku. Apakah kamu akan berkata jujur, padahal kamu tahu di mana aku bersembunyi? Apakah kamu tega membiarkan rajamu akan dibunuh? Tanya Baginda Raja. Oh, kalau begitu aku tidak akan berbohong dan tidak akan berkata jujur. Aku akan berkata, aku tidak tahu, jelas Abu Nawas. Baginda Raja pun menertawakan kecerdikan Abu Nawas dan menghadiahinya sekantong keping emas. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada tetangga Abu Nawas yang terkenal sangat kikir dan bahil. Dia adalah Abu Jahil.
Suatu hari, ia mendatangi Abu Nawas untuk mengadukan masalahnya. Abu Jahil berkata, "Wahai Abu Nawas, beberapa hari ini aku kehilangan nafsu makanku. Bisakah kau membantuku?" pintanya kepada Abu Nawas. "Oh, itu perkara mudah, tapi aku butuh sesuatu untuk mengatasi masalahmu itu," kata Abu Nawas. "Benarkah apa yang kau butuhkan? Katakan saja Abu Nawas. Yang penting nafsu makanku kembali normal," tanya Abu Jahil. "Bawalah roti yang paling enak yang kau simpan di rumahmu," perintah Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, Abu Jahil yang pelit itu langsung pulang ke rumah mengambil beberapa roti miliknya. Singkat cerita, ia pun kembali menemui Abu Nawas dengan membawa 3 potong roti yang paling enak. "Ini rotinya Abu Nawas, lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Abu Jahil. Tanpa menjawab sepatah kata pun, tiba-tiba Abu Nawas mengambil sepotong roti dan memakannya sampai habis. Kemudian ia mengambil roti yang kedua dan memakannya kembali. Setiap kali Abu Nawas memakan roti, Abu Jahil yang pelit itu hanya bisa menatapnya. "Kurang ajar, Abu Nawas, dia memakan rotiku seenaknya." Batin Abu Jahil merasa tidak rela. Lama-kelamaan muncul juga rasa lapar pada dirinya. Dan ketika Abu Nawas hendak mengambil roti yang ketiga, Abu Jahil buru-buru mencegahnya. "Cukup Abu Nawas, aku mau ambil kembali roti ini. Aku juga merasakan lapar," kata Abu Jahil. "Lihat, sekarang nafsu makanmu sudah kembali," balas Abu Nawas. Akan tetapi Abu Jahil masih penasaran kenapa hanya dengan cara yang seperti itu nafsu makannya bisa kembali normal. Ketika ia menanyakan kepada Abu Nawas, dengan bijak Abu Nawas menjelaskannya bahwa dengan sering berbagi makanan dengan orang-orang, selera makan akan bertambah. Abu Nawas lebih kaya dari Tuhan. Ini kisah tauladan dari sang cerdik Abu Nawas tentang betapa kayanya dia, dan bahkan mengaku lebih kaya dari Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sang Abu Nawas berkata demikian? Begini ceritanya. Pada suatu hari di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakanlah pertemuan antar raja-raja dari negara tetangga. Abu Nawas pun ikut pula dalam pertemuan itu, karena dia sebagai penasehat raja. Dalam pertemuan itu, salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai kekayaan. Bisa dibayangkan raja-raja zaman dahulu memang kaya raya. Para raja saling bercerita mengenai kekayaan yang dimiliki, termasuk istana dan yang akan dibangun setelah pertemuan itu usai. Ada raja yang memiliki kebun yang luas dengan hiasan permata, danau yang indah gemerlapan, kolam-kolam yang indah, gedung, istana, dan sebagainya. Semua orang yang mendengar penuturan raja-raja itu berdecak kagum, kecuali Abu Nawas. Malah Abu Nawas berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta dunia yang fana ini. Abu Nawas pun berkata kepada mereka, "Kalau harta aku melihat ke bawah, tetapi kalau agama aku melihat ke atas." "Apa maksudnya itu?" tanya beberapa raja. "Kalau tentang harta, maka lihatlah orang yang lebih miskin, niscaya engkau akan bersyukur. Karena dengan rasa syukur, maka kalian akan memperoleh nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kalian.
niscaya kalian akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan banyak dari mereka yakin bahwa ucapan Abu Nawas itu adalah benar. Akan tetapi mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. "Aku itu lebih kaya dari Tuhan," ucap Abu Nawas spontan. Tentu saja ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Kaget, tidaklah heran jika seisi ruangan pertemuan heboh dibuatnya. Ada sebagian yang bilang kalau Abu Nawas berkata bohong. Ada pula yang bilang kalau Abu Nawas berani berkata demikian memang tiada buktinya. Sebagian lagi tidak percaya. Sebagian lagi punya keyakinan bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik kata-katanya. Karena Abu Nawas bikin heboh pertemuan, akhirnya Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dihadapkan ke Baginda Raja. "Benarkah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja. "Benar, Tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja Harun. "Karena kenyataannya hamba memang demikian," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu?" tanya Raja. "Sanggup, Tuanku," jawab Abu Nawas. "Apa sanksinya bila ternyata kamu tidak sanggup membuktikannya?" tanya Raja Harun. "Hamba akan rela dihukum oleh Tuanku," jawab Abu Nawas. "Nah, sekarang buktikanlah," perintah Raja. "Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakkan? Sedangkan hamba ini mempunyai anak dan ibu, karena hamba hanyalah makhluk, bukan Sang Kholik," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas tersebut, Raja Harun ar-Rasyid merasa puas. Bahkan sang raja malah memerintah kepada Abu Nawas agar menyebarluaskan opini tersebut kepada seluruh penduduk. Lolos lagi si Abu Nawas dari hukuman raja. Diceritakan di depan rumah Abu Nawas terdapat pohon mangga yang besar. Seiring berjalannya waktu, pohon mangga tersebut mulai berbuah. Lama-kelamaan buahnya semakin banyak dan semakin besar. Abu Nawas yang terkenal dermawan membagikan buah mangganya kepada para tetangga. Pada suatu malam, ada 3 bocah pencuri mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka berencana mencuri mangga yang ada di depan rumahnya. Namun naas, saat mereka sedang melakukan aksinya, Abu Nawas memergoki ketiga bocah tersebut. "Hei, ngapain kalian? Ayo turun!" teriak Abu Nawas. Dengan wajah penuh ketakutan, mereka pun turun dan menghadap Abu Nawas. "Siapa kalian dan kenapa kalian mencuri mangga?" tanya Abu Nawas. "Maafkan kami, Tuan Abu, kami mengaku bersalah," jawab mereka ketakutan. "Kalau ingin mangga, kenapa harus mencuri? Mintalah secara baik-baik, nanti pasti aku kasih," tutur Abu Nawas. "Sekali lagi kami minta maaf Tuan Abu," kata mereka. "Baiklah, karena kalian telah melakukan kesalahan, maka kalian harus dihukum," ujar Abu Nawas. Lalu ketiga bocah tersebut satu persatu ditanya siapa namanya. "Nama kamu siapa?"
Tanya Abu Nawas kepada bocah pertama. Nama saya Anas, Tuan, jawab bocah pertama. Oh, Anas. Sebagai hukumannya, baca surat Al-Quran yang sesuai dengan nama kamu, perintah Abu Nawas. Bocah pertama ini lalu membaca surat An-Nas sampai selesai. Sekarang kamu, siapa nama kamu? Tanya Abu Nawas kepada bocah kedua. Nama saya Torik, Tuan, jawabnya. Baca surat At-Torik sampai selesai, perintah Abu Nawas. Bocah kedua pun membaca surat At-Torik sampai selesai. Kini tibalah giliran bocah ketiga. Dia terlihat gemetaran dan wajahnya mulai panik. Nama kamu siapa? Tanya Abu Nawas. Nama saya Ali Imron, Tuan. Tapi kalau di rumah biasa dipanggil Kulhu, jawab bocah ketiga dengan terbata-bata. Spontan Abu Nawas langsung tertawa terpingkal-pingkal. Ya sudah, baca surat Kulhu, kata Abu Nawas sambil terus tertawa. Setelah ketiga bocah tersebut dihukum dengan membaca surat-surat Al-Quran, Abu Nawas lalu menasehatinya. Kalian harus berjanji, jangan sampai mengulangi perbuatan ini. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, Tuan Abu, jawab mereka serempak. Kemudian Abu Nawas memberi mereka sekantong buah mangga. Sekarang pulanglah, ucap Abu Nawas. Ketiga bocah tersebut lalu pamit pulang dan mengucapkan terima kasih. Abu Jahil mendadak kaya. Pada suatu hari terdengar kabar bahwa Abu Jahil tengah sakit keras. Meski demikian, teman-temannya tak ada satupun yang datang menjenguk. Ketika kabar sakitnya Abu Jahil terdengar oleh Abu Nawas, ia segera datang menjenguknya. Melihat kehadiran Abu Nawas, Abu Jahil tak kuasa menahan tangisnya. Abu Jahil, sudah, jangan tambahkan penderitaanmu dengan rasa sedihmu. Kau harus menjaga tubuhmu agar bisa sehat seperti sedia kala, tutur Abu Nawas. Tidak, Abu Nawas, aku merasa berdosa padamu. Di saat aku sakit, tak ada satu kawan pun yang datang. Tapi kamu yang selalu aku musuhi justru peduli dan mau menjengukku. Maafkan aku, Abu Nawas, kata Abu Jahil sesenggukan. Iya, sama-sama, aku juga minta maaf. Yang terpenting semoga kamu cepat sembuh, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Jahil telah sembuh dari sakitnya. Dan sejak saat itu ia berjanji dalam hati bahwa ia akan menjadi sahabat Abu Nawas. Maka pergilah ia ke rumahnya untuk mengajaknya jalan-jalan. Setibanya di rumah Abu Nawas, ia disambut baik penuh kehangatan. Wahai Abu Jahil, bagaimana keadaanmu? Sepertinya kamu sudah kembali sehat, tanya Abu Nawas. Alhamdulillah Abu Nawas, kedatanganku ke sini ingin mengajakmu jalan-jalan. Bagaimana kalau kita makan di rumah makan? Aku yang traktir, Abu Nawas, ajak Abu Jahil. Waduh, gimana ya? Aku masih ada pekerjaan, ujar Abu Nawas. Pokoknya kamu harus mau, aku ingin membalas kebaikanmu, paksa Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun menuruti ajakan Abu Jahil. Kemudian berangkatlah mereka berdua. Saat di tengah perjalanan, mereka mendapati seorang kakek tua yang tergeletak di pinggir jalan. Mereka pun segera menghampirinya. Tampaknya kakek tua itu tengah kehausan sehingga membuatnya jatuh pingsan. Melihat itu, Abu Nawas berinisiatif untuk menolongnya. Tetapi beda dengan Abu Jahil, ia enggan melakukannya, bahkan terkesan tak peduli. Kemudian Abu Nawas sesegera mungkin mengambil air untuk diminumkan kepada kakek tersebut.
Kakek tua yang setengah sadar itu meminum air dengan cara disuapi oleh Abu Nawas. Lalu Abu Nawas membopongnya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih teduh. Sedangkan Abu Jahil hanya melihat saja tanpa mau membantunya sama sekali. Abu Nawas kemudian menyampaikan kepada Abu Jahil, "Wahai Abu Jahil, aku akan cari makanan dulu. Tolong jaga lelaki tua ini." Abu Jahil membalas, "Ngapain sih? Sudahlah, kita tinggalkan saja dia. Kita kan ada acara makan-makan." Abu Nawas kembali berkata, "Sabarlah sebentar, kasihan kakek ini, kita harus menolongnya. Sudah, aku pergi dulu cari makanan. Tolong jaga dia sebentar saja." Dengan sangat terpaksa, Abu Jahil menjaga kakek tua itu. Tak lama kemudian, setelah Abu Nawas pergi, kakek tua tersebut mulai tersadar. Ketika ia membuka kedua matanya, ia melihat ada Abu Jahil di hadapannya. "Wahai Tuan, apakah engkau yang menolongku? Engkaukah yang tadi telah memberikanku minuman?" tanya kakek tua terbata-bata. Abu Jahil yang sedari tadi tidak berbuat apa-apa memanfaatkan kesempatan itu agar dianggap sebagai lelaki yang baik. "Iya kek, benar, akulah yang telah menolongmu," jawab Abu Jahil. "Terima kasih wahai orang baik, kau telah menolongku. Untuk itu aku ingin memberikanmu hadiah sebagai rasa terima kasihku," balas kakek tua. "Hadiah? Hadiah apa kek?" tanya Abu Jahil dengan nada sedikit mengejek. "Lelaki tua miskin macam dia punya barang apa? Paling-paling sepatu butut," batin Abu Jahil. Kemudian kakek tua itu mengambil sesuatu dari kantong bajunya. "Ini untukmu wahai orang baik," kata kakek tua sambil menyerahkan hadiahnya. Betapa kagetnya Abu Jahil, ternyata hadiah tersebut berupa cincin yang terbuat dari mutiara. Setelah kakek tua itu agak baikan, ia pun bangkit berdiri dan berjalan pergi meninggalkan Abu Jahil. Sementara Abu Jahil masih belum percaya dengan hadiah yang ia terima. Cincin ini kan mahal sekali, bisa untuk membangun istana megah berikut dengan isi-isinya. Aku bisa jadi orang yang paling kaya di kota ini, pekik Abu Jahil kegirangan. Tak berselang lama, datanglah Abu Nawas dengan membawa makanan. "Loh Abu Jahil, kemana kakek tua tadi?" tanya Abu Nawas. "Oh, dia sudah pergi. Nampaknya dia sudah cukup sehat untuk melanjutkan perjalanan," jawab Abu Jahil. Dalam hati Abu Jahil berkata, "Kalau Abu Nawas tahu aku diberi hadiah, dia pasti akan meminta bagiannya. Lebih baik aku rahasiakan ini darinya." Singkat cerita, pada keesokan harinya Abu Jahil menjual hadiah cincin tersebut kepada saudagar permata. Kini ia pun mempunyai banyak uang dan menjadi orang yang paling kaya di kampungnya. Namun dengan kekayaan yang dimilikinya, sifat Abu Jahil kembali seperti dulu. Ia yang tadinya ingin berkawan baik dengan Abu Nawas, sekarang balik memusuhinya. Bahkan ia gunakan kekayaannya untuk mengejek dan menghina Abu Nawas. Hari-hari yang dilalui Abu Jahil dihabiskan dengan hura-hura bersama kawan-kawannya yang dulu. "Hei Abu Jahil, sekarang kamu kan menjadi orang yang paling kaya di kota ini. Masa rumahmu masih kecil seperti ini? Jual saja dan beli rumah yang lebih besar dan megah," kata salah satu kawannya. Ia pun menuruti saran kawannya tersebut. Tidak berapa lama, Abu Jahil membeli sebuah rumah yang megah dan mewah. Rumah yang baru dibelinya itu ia gunakan untuk mengadakan pesta hampir setiap hari. Pada suatu ketika, datanglah Abu Nawas ke rumahnya. Ia datang dengan tujuan ingin meminjam uang untuk berobat anaknya yang sedang sakit. "Apa?
Mau pinjam uang? Dengan cara apa kau bisa melunasinya? Kamu ini orang miskin, Abu Nawas, yang kerjanya cuma tongkrongan di warung. Dah sana, tinggalkan rumahku. Pergilah ke tempat lain. Cari pinjaman ke tempat lain, hardik Abu Jahil. Akhirnya Abu Nawas pun pergi dengan perasaan sedih dan kecewa. Seiring berjalannya waktu, kekayaan Abu Jahil mulai habis. Karena uang yang dimilikinya ia hambur-hamburkan untuk pesta dan hura-hura. Belum lagi beberapa kawannya yang datang untuk menipunya. Lama-kelamaan akhirnya Abu Jahil jatuh miskin. Bahkan rumah megah yang pernah dibelinya harus disita oleh pengadilan. Karena usut punya usut, rumah tersebut dulunya milik pejabat istana yang dipenjara karena kasus korupsi. Adapun waktu Abu Jahil membelinya, surat-surat yang ia terima adalah palsu. Kini kondisi Abu Jahil lebih miskin dari sebelumnya. Uang tak punya, rumah pun tidak ada. Sekarang Abu Jahil menjadi seorang gelandangan. Ia hidup seorang diri tanpa ada satupun yang peduli. Kawan-kawannya yang dulu setia menemani, kini bahkan tak sudi mengenalinya. Melihat kondisinya yang memprihatinkan, Abu Nawas pun merasa iba dan mengajak Abu Jahil supaya menginap di rumahnya. Awalnya Abu Jahil menolak tawaran tersebut karena ia merasa malu atas perbuatannya terhadap Abu Nawas. Namun karena Abu Nawas terus memaksa, ia pun akhirnya bersedia. Wahai Abu Jahil, masih ingatkah engkau siapa kakek tua yang dulu pernah aku tolong? Tanya Abu Nawas. Iya, aku masih ingat. Tapi siapa dia? Kata Abu Jahil balik bertanya. Dia itu suruhan Baginda Raja. Waktu itu Baginda Raja sedang mencari sosok orang yang jujur untuk menduduki jabatan sebagai menteri istana. Pada waktu itu aku mengira kau sudah berubah, makanya aku mengajukanmu untuk dijadikan menteri istana. Baginda Raja pun menyetujuinya, namun dengan syarat kau harus menjalani tes terlebih dahulu. Tapi ternyata kamu gagal, tutur Abu Nawas. Di mana gagalnya dan apa tesnya? Tanya Abu Jahil penasaran. Tesnya adalah kakek tua yang kau jumpai. Kau tidak mau ikut menolongnya, dan kau tidak jujur kepadaku bahwa kau telah menerima hadiah darinya. Itulah kegagalanmu, jelas Abu Nawas. Jadi kamu tahu kalau kekayaan yang pernah aku dapatkan dari hadiah cincin tersebut? Tanya Abu Jahil. Tentu saja aku tahu. Kalaupun kau memberitahukannya padaku, aku tak akan minta bagiannya. Karena hadiah itu memang Baginda Raja berikan untukmu. Sebab kamu salah satu peserta yang aku ajukan untuk dijadikan sebagai menteri istana. Andai saja kamu mau jujur dan ikut membantu kakek tua, cincin akan kau dapatkan dan kau akan diangkat menjadi menteri istana, tutur Abu Nawas. Mendengar itu Abu Jahil hanya bisa meratapi nasibnya. Ia menyesali dengan sifat tamak dan rakusnya yang membuat hidupnya tak pernah beruntung. Abu Nawas dan kucing yang pintar. Di sela-sela waktu senggangnya, Baginda Raja ingin mendapatkan sebuah hiburan agar dirinya bisa bersenang-senang dan tertawa. Maklumlah, belakangan ini Baginda Raja telah disibukkan oleh berbagai macam urusan kerajaan. Kemudian penasehat istana memberitahu bahwa Abu Nawas sekarang suka memelihara kucing. Lalu apa maksudmu memberitahukan hal itu? Kau ingin aku memelihara kucing seperti Abu Nawas? Aku tidak suka dan aku tidak merasa terhibur dengan memelihara kucing, tutur Baginda Raja. Bukan begitu maksud hamba Paduka, sahut penasehat istana. Terus apa maksudmu? Tanya Baginda Raja. Kita uji kecerdikan Abu Nawas.
suruh kucing kesayangannya untuk melakukan sesuatu yang tidak biasa. Kalau yang disuruh Abu Nawas, tentu dia punya banyak akal. Tapi kalau yang disuruh kucingnya, pasti dia akan kebingungan. Jelas penasehat istana. Mendengar usulan tersebut, Baginda Raja menyambutnya dengan antusias. Ini baru aku setuju, pasti akan menjadi hiburan yang menarik, ujar Baginda Raja. Maka ia perintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dengan sigap, para pengawal segera menuju rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, salah satu pengawal berkata, "Tuan Abu, Anda diperintah untuk menghadap Paduka Raja, dan katanya Tuan Abu harus membawa serta kucingnya." Sesaat Abu Nawas agak terkejut. "Kenapa harus bawa kucing?" tanya Abu Nawas. "Tidak tahu Tuan Abu, Paduka Raja hanya memerintahkan kami seperti itu," jawab para pengawal. Akhirnya Abu Nawas beserta para pengawal datang ke istana menghadap Baginda Raja. Awalnya Abu Nawas mengira Baginda Raja naksir dengan kucing miliknya. Kalaupun sampai akan dibeli, Abu Nawas berencana akan mematok dengan harga yang tinggi. Namun ternyata dugaan Abu Nawas meleset. Ketika ia sampai di istana, Baginda Raja malah menyuruh Abu Nawas agar kucingnya melakukan sesuatu yang tidak biasa. Abu Nawas pun sempat bingung dibuatnya. Tapi tak lama kemudian ia menemukan sebuah ide yang cemerlang. "Baiklah Paduka, saya akan menunjukkan keajaiban kucing ini. Tapi sebelumnya izinkan saya pulang ke rumah sebentar untuk mengambil peralatan," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menyetujui dan mengizinkannya. Tak lama berselang, Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa sebuah kantong. Kemudian ia mengeluarkan tikus mainan dari dalam kantong tersebut. Lalu tikus mainan itu diayunkannya di hadapan kucing dan melemparkannya ke lantai seperti kebanyakan kucing lainnya. Ketika melihat tikus, ia segera melompat dan mengejarnya dengan lincah. Baginda Raja yang awalnya kebingungan akhirnya bertanya, "Hei Abu Nawas, di mana keajaibannya? Itu kan hanya kucing biasa yang mengejar tikus mainan." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Coba Paduka perhatikan. Keajaiban kucing ini adalah ia tahu persis kapan harus bersenang-senang dan kapan harus bekerja. Ia tahu bahwa tikus yang dikejarnya adalah mainan. Itulah sebabnya dia tidak memakannya, tapi dia terus saja mempermainkannya. Sama halnya seperti kita yang butuh hiburan di tengah-tengah kesibukan. Kucing ini mengajarkan bahwa kadang-kadang kita perlu bermain untuk tetap waras dan bahagia," jelas Abu Nawas. Spontan Baginda Raja tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban Abu Nawas yang penuh humor dan kebijaksanaan. "Wahai Abu Nawas, kau selalu berhasil membuatku tertawa. Bukan hanya itu, di balik kelucuan yang kau tunjukkan mengandung nasihat yang sangat berarti. Kucingmu memang luar biasa Abu Nawas, karena pemiliknya juga sangat bijak," puji Baginda Raja. Kemudian sebagai rasa terima kasihnya, Baginda Raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Dikala seseorang sedang jatuh cinta, maka apapun rela dilakukan demi membahagiakan pujaan hatinya. Ibarat pepatah mengatakan, "Laut luas akan kuseberangi, gunung tinggi akan kudaki." Karena begitu besarnya pengaruh rasa cinta, setiap waktu selalu teringat dengan kekasihnya. Ingin rasanya selalu bersama menghabiskan waktu berdua. Namun, apa jadinya bila kekasih yang didambakan ternyata akhirnya menjadi milik orang lain? Tentunya hal ini menyesakkan dada. Hatinya hancur tak terkira dan menyisakan goresan luka hati yang sulit disembuhkan. Seperti yang menimpa pada pemuda ini. Sebut saja namanya Hasim.
Suatu hari, Hasim yang sedang patah hati berjalan lunglai di salah satu lorong perkampungan. Perempuan yang diidam-idamkan sejak dulu memilih orang lain untuk menjadi pasangan hidupnya. Baginya, sulit melupakan sang mantan karena sudah bertahun-tahun menjalin hubungan. Namun, takdir berkata lain terhadap hubungan mereka. Beberapa bulan lamanya, Hasim belum juga bisa move on. Bayangan wajah mantan kekasihnya belum juga hilang dari ingatan. Berbagai cara telah dicoba, namun ia masih belum bisa melupakan mantan kekasihnya. Semakin berusaha keras mencoba melupakan bayangan kekasihnya, justru semakin nyata. Hasim pun hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Setiap malam ia hanya bisa menangis teringat akan kekasihnya yang sudah menjadi milik orang lain. Suatu hari, salah seorang teman karibnya mengusulkan untuk berkonsultasi dengan Abu Nawas. Coba kamu minta saran pada Abu Nawas. Siapa tahu dia punya cara yang tepat tentang problem yang kamu hadapi saat ini. Hasim pun menuruti saran temannya itu. Ia juga meminta temannya untuk mengantarkan ke rumah Abu Nawas. Mendengar pintu rumah diketuk, Abu Nawas segera membuka pintu dan mempersilahkan keduanya masuk. Dengan menahan tangisnya, Hasim pun lalu bercerita kepada Abu Nawas tentang problem yang ia hadapi. Abu Nawas terlihat manggut-manggut mendengar keluh kesahnya. Setelah beberapa saat, suasana terasa hening. Tiba-tiba Abu Nawas menggebrak meja lalu berkata, "Kamu sedang dilanda patah hati." Tingkah Abu Nawas ini sempat membuat Hasim dan temannya kaget setengah mati. Sampai-sampai Hasim sejenak lupa dengan patah hatinya karena kaget. Lukanya memang amat dalam, tapi tenang saja. Selepas keluar dari rumah ini, dengan cepat kamu pasti melupakannya, ujar Abu Nawas. Sambil menggeser kursi agak maju sedikit, Abu Nawas membisikkan ke telinga Hasim, "Kamu beruntung, sebab cepat atau lambat mantan kekasihmu itu bakalan mati. Untung saja kalian tidak jadi menikah." Hasim pun kaget. Dalam lubuk hatinya ia berkata, "Alhamdulillah, beruntung sekali hambamu ini ya Allah." Sementara teman Hasim yang duduk di sampingnya tidak tahu dengan apa yang Abu Nawas bisikkan. Saat itu juga wajah Hasim kembali ceria. Ia sudah bisa mulai tersenyum kembali. Karena merasa telah mendapat pencerahan dari Abu Nawas, Hasim dan temannya pun pamit pulang. Lalu keduanya berjalan keluar rumah. Hasim yang telah terobati patah hatinya berjalan di depan agak cepat dengan penuh bahagia. Sementara teman karibnya sengaja melambatkan langkahnya karena penasaran dengan jawaban Abu Nawas. Melihat Hasim sudah agak jauh, ia pun bertanya kepada Abu Nawas, "Apa yang Anda bisikkan kepada Hasim sehingga dengan mudahnya ia bisa kembali ceria?" "Aku katakan, cepat atau lambat mantan kekasihnya itu bakalan mati," jawab Abu Nawas. Dengan heran, teman karibnya kembali bertanya, "Bagaimana Anda bisa tahu kalau mantan kekasihnya akan mati?" Dengan tersenyum, Abu Nawas menjawab, "Bukankah cepat atau lambat manusia akan menemui ajalnya?" Mendengar penjelasan Abu Nawas, ia pun ikut tersenyum. Lalu ia berjalan cepat menyusul Hasim yang kini sudah terlihat ceria. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.